Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai formulasi dan uji stabilitas sediaan sirup anti alergi dengan bahan aktif CTM. Berikut anggota kelompok kami ada Cihram, Karisa, Mumtaz, Priska, Rani, dan Salma. Larutan atau solution. Menurut Farmakopeia edisi 6, larutan atau solution adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Sediaan larutan dalam farmasi dibuat dengan melarutkan zat terlarut ke dalam pelarut. Zat terlarut ini dapat berupa satu atau lebih bahan aktif atau eksipien yang terdispersi secara homogen pada tingkat molekuler, yaitu terlarut dalam pelarutnya. Pelarut dapat berupa eksipien cair tunggal atau kombinasi cairan yang dapat larut, yaitu contohnya kosolven. Untuk pemberian obat oral, penting bahwa pelarut yang digunakan aman untuk konsumsi per oral dan sesuai untuk solubilisasi lengkap obat dan zat terlarut. Eksipien tambahan mungkin diperlukan untuk pemberi rasa, pewarna, pemanis, penyesuai, pH, pengawet, dan antioksidan. Formula umum sediaan larutan ini secara umum didefinisikan sebagai sediaan cair di mana agen terapeutiknya dan berbagai eksipien dilarutkan dalam sistem pelarut yang dipilih. Sediaan larutan dapat memiliki eksipien yang berbeda tergantung dari tujuan pengobatannya. Beberapa jenis eksipien yang umum digunakan dalam formulasi sediaan larutan oral, yaitu yang pertama ada pembawa atau pelarut. Pelarut utama yang biasa digunakan yaitu air murni. Yang kedua ada pengawet, misalnya ester parahidroksibenzoat, asam borat, borat garam, asam sorbat, dan garam sorbat. Yang ketiga ada pemanis, misalnya glukosa, sakarin, dan aspartam. Yang keempat ada pengatur reologi, viskositas, seperti polimer hidrofilik, turunan selulosa, asam alginat, dan polivinil pyrrolidon. Yang kelima ada antioksidan seperti natrium formaldehid. Kelebihan dan kekurangan larutan. Kekurangan larutan ini yang pertama ada bentuk sediaan tidak cocok untuk agen terapeutik yang secara kimiawi tidak stabil dengan adanya air. Yang kedua, bentuk sediaan tidak cocok untuk agen terapeutik dengan kelarutan yang buruk. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk pengirimannya karena sifatnya yang voluminus sehingga sulit bagi pasien untuk membawa karena masa yang terkait dari produk. Selain dari kekurangan, ada kelebihannya. Yang pertama, ada agen terapeutik dapat dengan mudah diberikan secara oral kepada individu yang mengalami kesulitan menelan seperti orang tua, pasien, ataupun bayi dan anak kecil. Yang kedua, ada agen terapeutik telah terlarut dalam formulasi, sehingga lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh. Obat tidak mengendap dan tidak perlu melewati tahap liberasi dalam saluran pencernaan, sehingga bioavailabilitasnya lebih besar dibanding bentuk sediaan padat oral. Yang terakhir, ada rasa tidak enak dari zat terapeutik dapat dengan mudah ditutupi dengan penambahan agen perasa dan pemanis. Formula dari sediaan larutan ini yang pertama ada CTM, propilen glikol, sukrosa, asam sitrat, esensial jeruk, sunset yellow, aquades, dan natrium sitrat. Selanjutnya ada data preformulasi zat aktif yaitu CTM. Definisi dari CTM yaitu merupakan generasi pertama alkil amina antihistamin dalam pencegahan gejala kondisi alergi seperti rinitis dan urtikaria. CTM memiliki berat molekul 397 gram per mol. Pemberian CTM berupa serbuk kristal, tidak berbau, dan CTM larut dalam air, etanol, dan kloroform suka larut dalam ether dan benzen. Selanjutnya ada zat tambahan yang pertama propilen glikol. Definisi dari propilen glikol yaitu digunakan sebagai bahan pengawet karena dapat stabil dalam pH 4 dan 5 sesuai dengan pH yang diinginkan dari spesifikasi pembuatan sirup paracetamol. Selain sebagai humektan, propilen glikol juga bisa dipakai sebagai pengawet karena antiseptiknya. Zat tambahan yang selanjutnya ada sukrosa. Definisi dari sukrosa yaitu berfungsi sebagai pemanis dalam sirup. Sukrosa adalah bahan yang mudah larut dalam air sehingga ketika membuat sirup, sukrosa dilarutkan ke air panas terlebih dahulu agar sediaan menjadi lebih homogen. Zat tambahan selanjutnya yaitu asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik terbesar yang terkandung dalam tonase. Secara umum, ini adalah zat antara metabolisme, tumbuhan, dan hewan yang universal. Asam sitrat adalah bahan kimia komoditas yang diproses dan banyak digunakan di seluruh dunia untuk banyak aplikasi farmasi.
Berikutnya ada Aquades. Definisi dari Aquades adalah air murni yang memenuhi persyaratan air minum, yang dimurnikan dengan cara destilasi penukar ion, osmosis balik, atau proses yang lain sesuai. Tidak mengandung zat tambahan lain. Berikutnya. Next. Selanjutnya ada zat tambahan natrium sitrat. Natrium sitrat berbentuk anhidrat atau mengandung 2 molekul air berbentuk hidrat, mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% dihitung terhadap zat anhidrat. Next. Zat tambahan berikutnya yaitu ada sunset yellow yang berfungsi sebagai zat perwarna atau pengaroma. Lalu ada minyak jeruk. Selanjutnya ada pengembangan bahan. Yang pertama ada zat aktif. Pada penelitian ini CTM digunakan dalam sediaan sirup 60 ml untuk usia 6-12 tahun. CTM ini akan diformulasikan menjadi bentuk sediaan sirup karena CTM mudah larut dalam air dan sirup sangat disukai untuk anak-anak, serta CTM berkhasiat untuk meredakan gejala alergi. Yang kedua ada pengawet. Penambahan pengawet pada sediaan sirup karena pada penambahan pengawet bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak sediaan. Penambahan pengawet biasanya pada sediaan dengan dosis yang berulang. Yang ketiga ada pemanis. Penambahan pemanis yaitu bertujuan untuk dapat memberi rasa yang manis sehingga dapat diterima oleh konsumen yang lebih universal, terutama pada anak. Selanjutnya ada buffer. Penambahan buffer yaitu bertujuan untuk dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Selanjutnya ada antioksidan. Penambahan antioksidan yaitu bertujuan untuk menghambat proses oksidasi. Mekanisme penghambatan tergantung pada struktur kimia. Selanjutnya ada perasa. Penambahan perasa bertujuan untuk dapat menutupi rasa yang kurang baik, sehingga dapat memperluas penggunaan pada konsumen terutama pada anak. Selanjutnya ada pewarna. Penambahan pewarna bertujuan untuk menambah akseptabilitas sediaan pada pasien dan menutupi rasa tidak enak dari obat. Dan yang terakhir ada pelarut. Penambahan pelarut bertujuan untuk dapat melarutkan zat aktif atau biasa disebut sebagai zat pembawa. Selanjutnya ada excipient yang digunakan, yaitu yang pertama propilen glikol dengan konsentrasi 30%. Propilen glikol digunakan sebagai bahan pengawet karena dapat stabil dalam pH 4-5 sesuai dengan pH klorfeniramin maleat, yaitu antara 4 dan 5. Propilen glikol digunakan karena propilen glikol selain dapat dijadikan sebagai zat pengawet, juga berfungsi sebagai kosolven atau peningkat kelarutan, sehingga ketika larutan jenuh tersebut dicampurkan dengan zat aktif akan lebih mudah untuk homogen. Selanjutnya ada sukrosa dengan konsentrasi 60%. Pembuatan sediaan sirup CTM ini menggunakan sukrosa dengan kadar 60%. Hal ini sesuai dengan literatur pada FI3 yang menyatakan bahwa dalam sediaan cair berupa larutan atau sirup mengandung sukrosa dengan kadar tidak kurang dari 60% dan tidak lebih dari 66%. Larutan sukrosa merupakan larutan jenuh di mana jika ditambahkan langsung ke dalam campuran zat aktif akan sulit bercampur. Selanjutnya ada asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi 2%. Asam sitrat digunakan sebagai antioksidan dan sebagai dapar yang dikombinasikan dengan natrium sitrat 2%. Sebagai zat pendapar digunakan kombinasi asam sitrat dengan natrium sitrat dengan konsentrasi masing-masing 0,2% karena digunakan untuk menstabilkan pH sediaan dalam rentang 4-5. Digunakan dapar asam sitrat karena memiliki 3 nilai pKa dan rentang pH cukup panjang 2,1 sampai 7,4. Dikombinasikan dengan natrium sitrat karena dapat menstabilkan sediaan pada pH 4-5. Kemudian ada esensial jeruk 0,5% digunakan sebagai perasa. Selain sebagai pemberi aroma, minyak ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu sebagai pelarut yang ramah lingkungan karena bersifat
biodegradable yang diproduksi dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai pengganti berbagai pelarut yang berbahaya seperti benzena, CFC, freon, dan silen. Selain itu, industri kosmetik menggunakan minyak kulit jeruk sebagai bahan pembuatan sabun. Selanjutnya ada sunset yellow dengan konsentrasi secukupnya. Penambahan pewarna sunset yellow digunakan untuk menambah akseptabilitas sediaan pada pasien dan menutupi rasa tidak enak dari obat. Kemudian Aquades Ed100 digunakan sebagai pelarut karena zat aktif yaitu klorfeniramin maleat larut dalam air. Aquades merupakan pelarut yang paling mudah didapat dan murah. Pelarut ini bersifat netral dan tidak berbahaya. Lebih baik untuk digunakan karena Aquades atau air yang telah disuling memiliki kadar mineral yang sangat minim. Selanjutnya itu prosedur pembuatan. Yang pertama, timbang CTM 48 mg dilarutkan dalam 20 ml Aquades dan disisihkan, kemudian ditimbang sukrosa 36 gram, larutkan dalam 15 ml air panas dan disisihkan. Kemudian ditimbang propilen glikol 18 gram, asam sitrat 1,2 gram, dan natrium sitrat 1,2 gram. Kemudian dilarutkan asam sitrat dan natrium sitrat dalam 10 ml Aquades dan 10 ml Aquades, kemudian disisihkan. Aduk campuran sukrosa dan propilen glikol hingga homogen. Selanjutnya yaitu tambahkan larutan CTM ke dalam campuran sukrosa dan propilen glikol, aduk hingga homogen, kemudian ditambahkan esensial jeruk secukupnya dan aduk hingga merata. Terakhir yaitu campurkan larutan jeruk dengan campuran asam sitrat dan natrium sitrat hingga homogen, kemudian tambahkan sisa Aquades hingga volume akhir mencapai 60 ml dan diaduk homogen. Next. Selanjutnya itu ada prosedur evaluasi. Yang pertama yaitu ada uji organoleptis dengan cara mengamati warna, rasa, aroma, dan bentuk. Selanjutnya itu uji kejernihan dengan cara menuangkan sediaan pada plat kaca dan mengamati dengan latar berwarna hitam. Selanjutnya itu ada uji penetapan pH dengan cara menyelupkan elektroda ke dalam contoh uji hingga pH meter menunjukkan pembacaan stabil dan catat hasil pembacaan pH. Selanjutnya itu ada uji volume terpindahkan dengan cara botol 60 ml yang sebelumnya telah dikalibrasi sediaan sirup yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam 60 ml sampai batas kalibrasi. Kemudian tuang kembali sirup ke dalam gelas ukur untuk mengetahui volume terpindahkannya serta ketetapan dalam melakukan kalibrasi. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yaitu volume rata-rata dibagi 60 ml dikali 100%. Next. Selanjutnya itu ada uji bobot jenis. Uji bobot jenis dilakukan dengan cara menimbang piknometer bersih dan kering itu sebagai W1, kemudian isi dengan air suling, keringkan bagian luar dan timbang itu sebagai W2 dan buang air suling, kemudian keringkan piknometer lalu diisi dengan cairan yang akan diukur BJ-nya pada suhu yang sama saat pengukuran air suling dan timbang itu sebagai W3. Hitung bobot jenis cairan dengan rumus W3 dikurangi W1 dibagi W2 dikurangi W1. Terakhir yaitu ada uji viskositas. Dilakukan dengan menyiapkan viskometer Oswald dan memasang spindel ke 01 pada viskometer. Kemudian mengisi cup dengan larutan uji, lalu memasukkan spindel ke dalam cup hingga tanda batas secara tegak lurus dan menghidupkan stopwatch. Amati aliran cairan dari batas atas hingga batas bawah pipa, lalu catat waktu yang diperoleh. Hitung viskositas menggunakan rumus yaitu V sama dengan V1 dikali T1 dikali P1 dibagi T2 dikali P2. Hasil evaluasi. Pada uji organoleptis didapatkan hasil berwarna kuning, rasa jeruk, beraroma jeruk, dan berbentuk cair. Untuk pH-nya didapatkan hasil 4,5, untuk bobot jenis yaitu sebesar 1,27 gram per mili,
Untuk volume terpindahkan yaitu volume tetap di 300 mili untuk 5 botol, kemudian viskositas yaitu 1,89 CPS. Untuk uji mikrobiologi yaitu terdapat jamur, dan untuk uji kejernihan yaitu hasil pengamatannya keruh. Selanjutnya ada formula akhir. Yang pertama CTM dengan kadar 4 mg per 5 mili. Yang kedua propilen glikol dengan kadar 30%. Yang ketiga sukrosa dengan kadar 60%. Yang keempat asam sitrat dengan kadar 2%. Yang kelima esensial jeruk dengan kadar 0,5%. Yang keenam sunset yellow secukupnya. Yang ketujuh aquades add 100% dan natrium sitrat 2%. Ini udah habis baterainya. Kesimpulan, beberapa formulasi yang digunakan untuk pembuatan sirup CTM meliputi CTM sebagai zat aktif, PPG sebagai pengawet atau konsolven, sukrosa sebagai pemanis, asam sitrat sebagai baper dan antioksidan, esensial jeruk sebagai perasa, sunset yellow sebagai pewarna, aqua sebagai pelarut, dan natrium sitrat sebagai dapar. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi formulasi sediaan sirup CTM bahwa untuk uji organoleptik, pH, pH, dan viskositas sudah sesuai yang diinginkan. Hanya saja pada kandungan uji mikroba yang dibiarkan selama 1 minggu terdapat jamur dan mikroba. Kemungkinan karena kurangnya zat pengawet yang digunakan dalam sediaan sirup. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.